Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfian Yusada dengan NIM A1C220093 dari kelas R001. Kali ini saya akan melakukan praktikum fisika dasar, yaitu tentang pengukuran dengan alat ukur mikrometer sekrup. Tujuan praktikum kali ini yang pertama, mengetahui cara penggunaan alat ukur mikrometer sekrup yang digunakan dalam praktikum fisika, serta fungsinya. 2. Memahami teori kesalahan dalam melakukan praktikum pengukuran. Di sini saya melakukan praktikum secara virtual melalui website OLabs. Sebelumnya saya akan sedikit memberitahukan apa itu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah salah satu alat ukur yang dapat mengukur ketebalan atau diameter suatu benda. Fungsinya memang mirip seperti jangka sorong, namun mikrometer sekrup memiliki ketelitian lebih tinggi yakni 0,01 mm. Bagian-bagian pada mikrometer sekrup yaitu yang pertama, frame. Fungsinya sebagai rangka untuk meletakkan komponen mikrometer lainnya, juga sebagai pegangan terhadap mikrometer. Yang kedua, anvil. Fungsinya sebagai penahan terhadap benda kerja yang akan diukur. Yang ketiga yaitu spindle, berfungsi sebagai penjepit benda kerja yang akan diukur. Setelahnya benda kerja dimasukkan ke dalam mikrometer, maka benda tersebut akan dijepit oleh anvil dan spindle. Yang keempat yaitu sleeve. Fungsi utamanya sebagai tempat diletakkannya skala utama. Yang kelima yaitu thimble atau thimble. Fungsinya untuk meletakkan skala nonius. Yang keenam yaitu rocket knob, berfungsi sebagai penggerak thimble. Yang ketujuh yaitu skala utama, berfungsi untuk menunjukkan hasil pengukuran utama. Yang kedelapan yaitu skala nonius, fungsinya untuk menunjukkan nilai desimal terhadap suatu pengukuran. Kali ini saya akan melakukan 3 kali percobaan dengan masing-masing 3 kali pengukuran, yaitu yang pertama lead shot, wire, and glass plate. Percobaan pertama yaitu lead shot. Untuk mengetahui hasil pengukurannya, kita dapat menggunakan rumus H sama dengan SU ditambah SN dikali ketelitian. Pada pengukuran yang pertama, SU sama dengan 7, SN-nya 23, dan ketelitian mikrometer sekrup adalah 0,01. Maka mendapatkan hasil 7,23. Pada pengukuran yang kedua, SU sama dengan 6, SN sama dengan 76, dan ketelitiannya 0,01, maka menghasilkan 6,76. Untuk pengukuran yang ketiga, SU sama dengan 6 ditambah SN sama dengan 48 dikali 0,01, maka menghasilkan 6,48. Pada percobaan lead shot ini, dari ketiga pengukuran mendapatkan hasil yang berbeda, yaitu 7,23, 6,76, dan 6,48. Maka tidak ada hasil yang akurat dalam percobaan ini. Percobaan yang kedua yaitu wire. Untuk mengetahui hasilnya, kita masih menggunakan rumus yang sama, yaitu H sama dengan SU ditambah SN dikali ketelitian. Pada pengukuran yang pertama, SU sama dengan 0 ditambah SN sama dengan 46 dikali 0,01, maka menghasilkan 0,46. Pada pengukuran yang kedua, SU sama dengan 0 ditambah SN sama dengan 83 dikali 0,01, maka menghasilkan 0,83. Pada pengukuran yang ketiga, SU sama dengan 0, SN sama dengan 83,
dikali 0,01 maka menghasilkan 0,83. Pengukuran 2 dan 3 memiliki hasil yang sama yaitu 0,83. Maka hasil yang akurat dari percobaan ini adalah 0,83. Percobaan yang ketiga yaitu glass plate. Untuk mengetahui hasilnya, kita masih menggunakan rumus yang sama yaitu H sama dengan SU ditambah SN dikali ketelitian. Pada pengukuran yang pertama, SU sama dengan 2 ditambah SN sama dengan 26 dikali 0,01, maka menghasilkan 2,26. Pada pengukuran yang kedua, SU sama dengan 2 ditambah SN sama dengan 64 dikali 0,01, maka menghasilkan 2,64. Pada pengukuran yang ketiga, SU sama dengan 2 ditambah SN sama dengan 26 dikali 0,01, maka menghasilkan 2,26. Pada percobaan glass plate ini, pengukuran 1 dan 3 memiliki hasil yang sama yaitu 2,26. Maka hasil yang akurat pada percobaan ini adalah 2,26. Kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan praktikum ini adalah yaitu tidak telitinya membaca skala Nonius dan menafsirkan skala utama. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.